Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Hidayati, kelas K17, mahasiswa Daljab LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023. Tentang depan bab tegak bab. Terus kamu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak di absen Bu Guru dulu ya pagi ini. Kita Ayu Nabila, Hadir Bu. Hafiza Khaira Lubna, Hadir Bu. Inaya Lituhayu, Hadir Bu. Joko Nugroho, Hadir Bu. Juandri Saputra, kemana? Hadir. Kanisa, Hadir Bu. Lutfi Ali Mustafa, Hadir Bu. Marsha Juanita, Hadir Bu. Muhammad Marcel, Hadir Bu. Novita Sari, Hadir Bu. Raihan Alvaro, Hadir Bu. Safira, kemana? Hadir. Anora Tristan, Udah masuk. nggak masuk juga. Kemana? Hadir. Lagi. Saswatara Kirana, Hadir Bu. ya. Berarti hari ini yang nggak masuk 3 anak ya. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran pagi ini ya, kita berdoa dulu. Coba absen 1 siapa? Ya, ayo, ini maju menyiapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi juga. Kita kembali ke tempat duduk. Untuk selanjutnya ya, untuk menanamkan profil pelajar Pancasila ya, maka absen 2 silahkan maju ke depan ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga.
hari ini yaitu apa? Peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Nah, apakah ada yang tahu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki dan perempuan? Apa perbedaannya? Kalau laki-laki rambutnya pendek, kalau perempuan rambutnya panjang. Ya betul, kalau laki-laki rambutnya pendek, kalau perempuan rambutnya panjang. Nah, anak yang mengalami masa puber laki-laki dan perempuan, nah itu perbedaannya apa? Kalau laki-laki mengalami mimpi basah atau ihtilam, kalau perempuan mengalami haid atau menstruasi. Ya betul, kalau perempuan haid atau menstruasi, kalau laki-laki mimpi basah atau ihtilam. Kita mempelajari apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, fikih sendiri itu apa Mbak Kenisa? Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan baik yang terhubung dengan Allah SWT atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Nah betul, fikih itu ilmu tentang hukum Islam. Nah salah satunya yang kita pelajari tanda-tanda balik. Nah anak-anak coba diperhatikan gambar di layar LCD ya. Nah coba anak-anak ini kan kelas 4. Nah anak-anak berada di fase yang nomor berapa? 5. Nomor 5. Nah anak-anak balik itu apa sih? Coba Mas Opa, balik secara bahasa apa? Balik secara bahasa balik berarti sampai. Ya artinya sampai. Mas Joko coba secara istilah balik itu apa? Secara istilah balik yaitu kedewasaan bagi seorang muslim. Ya, balik secara istilah kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, terus bagi laki-laki itu ditandai dengan apa, Mas Rehan? Keluar mani Atau ya, bagi laki-laki keluar mani atau mimpi basah. Mbak Aira, bagi perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. ya, haid atau menstruasi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Nah, nanti akan Bu Guru bagi kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Bu Guru bagikan LKPD-nya. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, kelompok 1 tugasnya mendiskusikan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki dan perempuan. Kelompok 2 mendiskusikan ya tata cara mandi besar. Kelompok 3 mendiskusikan larangan bagi orang yang berhadas besar. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, anak-anak ini sudah Bu Guru bagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang.
laki-laki dan perempuan. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Salah satu membacakan hasil diskusinya. Ya Mas Topan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki yaitu mimpi basah atau ihtilam telah sampai umur 15 tahun. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan yaitu haid atau menstruasi telah sampai umur 9 sampai 15 tahun. Ya. Tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah teman-teman ada yang mau tanya? Saya. Apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan yaitu? Nah, Mbak Ayu tanya ya untuk kelompok 1. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan itu apa? Coba kelompok 1 dijelaskan. Haid atau menstruasi telah sampai umur 9 sampai 15 tahun. Nah, Mas Alvaro sudah menjelaskan ya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan ya. Yang pertama haid, yang kedua berumur atau berusia 9 sampai 15 tahun. Mbak Ayu sudah paham? Nah, ini tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk, kasih tepuk tangan. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tanda-tanda usia balik menurut ilmu apa? Fikih bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi tata cara mandi besar. Ya, kelompok 2 bisa masuk. Untuk bersuci dari hadas besar maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Tata cara mandi besar: A. Niat dalam hati. B. Menyuci kedua telapak tangan 3 kali. C. Menyuci alat kelamin dengan tangan kiri. D. Membersihkan tangan kiri atau menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. E. Berwudu sempurna. F. Membasuh kaki. G. Menuangkan air pada anggota badan. H. Menyela-nyela rambut kepada dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Teman-teman, siapa yang mau tanya? Nah, ada yang mau tanya? Saya. Ya, ya Mas Apakah mandi Marcel. besar harus menggunakan tangan kiri? Nah, pertanyaan dari Mas Marcel. Apakah kalau kita mandi besar membersihkannya harus dengan tangan kiri? Silakan kelompok 2 menjawab. Ya, membersihkan tangan kiri dengan memakai sabun. Nah, kalau kita waktu mandi besar membersihkan tangan kiri pakai sabun. Sudah paham? Paham ya? Mas Marcel paham ya? Ya. Kelompok 2, nah silakan kembali ke tempat duduk ya. Terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok 3, kelompok yang terakhir. Nah, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Ya. Nah, silakan kelompok 3 mempresentasikan larangan bagi orang yang berhadas besar. Ya, salah satu. Larangan bagi orang yang berhadas besar: A. Sujud salat, sujud tilawah, dan sujud syukur. B. Membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. C. Tawaf. D. Berdiam di masjid.
Nah, ini tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau tanya? Ya, Mbak Kenisa ya. Apakah boleh berpuasa bersama tetangga? Nah, Mbak Kenisa tanya ya. Nah, selama kita haid itu boleh nggak berpuasa? Coba kelompok 3 menjawab. Tidak, saat haid tidak boleh berpuasa. Nah, ketika haid kita tidak diperbolehkan berpuasa. Sudah paham? Ya, silakan kelompok 3 bisa kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan. Anak-anak, kesimpulan materi pada hari ini yaitu apa? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki. Yang pertama apa? Mimpi basah atau hilang. Yang kedua, telah sampai umur 15 tahun. Nah, selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan. Yang pertama apa? Haid atau menstruasi. Yang kedua, telah sampai umur 9 sampai 15 tahun. Nah, selanjutnya, anak yang mengalami mimpi basah dan haid, nah itu sedang berhadas besar. Maka untuk bersuci maka wajib mandi terlebih dahulu. Nah, tata cara mandi wajib. Yang pertama apa, Nana? Niat dalam hati. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Yang ketiga, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang keempat, membersihkan tangan kiri menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Yang nomor 5, berwudu sempurna. Yang keenam, membasuh kaki. Yang ketujuh, menuangkan air pada badan. Yang kedelapan terakhir, menempatkan air jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Nah, dan yang terakhir kesimpulannya, larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama apa? Sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Yang kedua, membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, berdiam di masjid. Nah, inilah anak-anak kesimpulan pada materi pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, setelah kita menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini, nah ini Bu Guru ada pekerjaan rumah ya, silakan nanti dikerjakan di rumah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum